Terima kasih kesempatannya Kak Anissa, Kak Tania. Halo, salam kenal. Aku Sabin dari Sosiologi UGM. Hari ini aku mau nyeritain risetku tentang pengalaman menstruasi perempuan muda di pedesaan Gunung Kidul, yang juga merupakan bagian dari tesisku gitu ya, yang sedang dikerjakan juga. Nah, Eh, aku mau membuka cerita ini dengan sebuah pernyataan dari seorang simbah ke aku gitu ya, saat kami lagi ngobrol tentang alat yang digunakan untuk mengelola mens. Sehari-hari simbah ini pakai tapeh atau kain jarik gitu ya, yang dililitkan di pinggang jadi seperti rok kayak gitu, tanpa daleman apapun, termasuk saat menstruasi. Jadi beliau membiarkan darah mensnya itu mengalir dari vagina ke manapun gitu. Dan saat aku menunjukkan ekspresi takjub atau heran gitu ya, karena baru tahu bahwa praktik seperti itu bisa terasa sangat nyaman sebagaimana dia ceritakan, dalam bahasa Jawa tuh dia bilang dengan tegas, boleh dibantu next Kak? Bodoh kowe iki, pinter ning bodoh. Artinya bodoh kamu tuh, pinter tapi bodoh gitu. Karena menurut Simbah, darah menstruasi itu ternyata nggak perlu ditampung karena dia akan menimbulkan iritasi kalau diganjel pembalut seperti yang aku pakai kayak gitu. Nah, percakapan yang mirip-mirip itu juga muncul dari partisipan simbah-simbah lain yang menggunakan cawet atau celana dalam dan potongan kain saat menstruasi kayak gitu. Ini tapehnya ada di gambar. Nah, boleh dibantu next. Jadi interaksi seperti itu tuh yang membuat aku berefleksi, oh bahwa ternyata sebelumnya tuh ada berbagai cara memaknai, merasakan, dan mengelola menstruasi gitu ya, yang makin kesini makin diseragamkan. Dan kalau dalam perspektif budaya material, ini dicerminkan oleh populernya pembalut sekali pakai. Lanskap pedesaan di sini juga jadi penting karena pembalut sekali pakai itu muncul sebagai komoditas modern gitu yang menghilangkan pengetahuan tradisional. Ditambah Gunung Kidul tuh lama dicap sebagai wilayah tertinggal karena alamnya yang kering dan sulit air gitu. Jadi ini adalah lokus di mana menstruator tuh dianggap kurang berpengetahuan kayak gitu. Next. Nah, maka di sini aku mencurigai pembalutisasi yang merujuk pada proses sosial normalisasi pembalut sekali pakai sebagai proyek penyeragaman pengetahuan gitu, yang lalu mendorong pertanyaan gimana ya perempuan muda menavigasi tubuh mensnya di tengah politik pembalutisasi tersebut hari ini kayak gitu. Next. Dan ini adalah riset etnografi yang kulakukan di satu dusun di selatan Gunung Kidul. Eh, Partisipan di sini adalah perempuan muda, 4 orang, yang didefinisikan sebagai identitas yang memiliki jalinan keterhubungan atau keterputusan memori dengan generasi Simbah dan Mama gitu, yang berjumlah 10 orang. Nah, aku menggunakan teori situated knowledge-nya Donna Haraway untuk memahami gimana sih pengetahuan tentang mens itu dibentuk. Jadi Haraway itu emang ada ya pengetahuan yang objektif kayak gitu. Dia mempertanyakan klaim objektivitas pengetahuan kayak gitu. Aku juga meminjam methods Remembering and Reading project-nya Linda Tuhi Smith untuk membaca relasi pengalaman mens perempuan muda secara historis dan bersambung dengan generasi terdahulu secara kritis kayak gitu. Boleh next. Nah, ini temuannya untuk ngelihat gimana sih navigasi perempuan muda itu meminjam metodenya Smith ini kita perlu melihat konteks sejarah gitu. Dan disinilah kita sekaligus akan melihat gimana politik pengetahuan di balik pembalutisasi itu bekerja di konteks tanah Kars. Sebagai gambaran, wilayah yang kudatangi adalah masyarakat petani dengan budaya Islam dan Jawa yang kental gitu ya, yang menganggap tumbuhan dan hewan tuh hidup selaras sama mereka bukan di bawahnya gitu. Dan di sini mereka menggunakan telaga sebagai sumber air untuk kebutuhan sehari-hari yang nggak pernah asat sepanjang tahun gitu. Nah, di konteks seperti itu, ini aku cerita yang bagian praktik mens terdahulu ya. Sebelum tahun 80-an, perempuan menstruasi itu menggunakan tapeh, cawet, dan potongan kain secara bergantian sebagai sumber daya domestik tanpa biaya tertentu gitu. Di samping itu, mereka juga punya dukun bayi sebagai rujukan pengetahuan mens. Nah, sebagai petani, mereka tuh merawat
pembalut dan tubuh menstruasinya di telaga secara komunal yang juga digunakan untuk mandi sama sapi. Nah, di masa ini fenomena tembus tuh nggak jadi sesuatu yang ditandai dengan label tertentu gitu ya, fenomena bocor maksudnya. Darah tuh bisa dibiarin jatuh ke tanah atau luruh di air telaga maupun di lantai rumah yang berupa tanah tuh dengan biasa aja gitu. Pembalut yang udah aus juga akan mereka kubur atau pendam tanpa dicuci dulu di yang namanya WC cemplung. Itu kayak galian tanah dalam gitu. Biasanya buat buang sampah sama juga buat BAB. Nah, mereka nggak mencuci pembalutnya dulu, selain karena buat hemat air yang harus diangsu dari telaga itu juga karena darah dan kainnya tuh dianggap akan menjadi rabuk. Dia akan menyuburkan tanah. Rabuk tuh pupuk ya. Nah, jadi kita bisa membayangkan menstruasi itu adalah proses yang menyatu dengan alam dan keseharian mereka gitu. Nah, tahun 90-an Gunung Kidul yang dicap sebagai wilayah tertinggal itu tuh makin masif nerima program pembangunan gitu yang ternyata juga mempengaruhi gimana menstruasi dijalani. Nah, di sini aku menunjuk tiga aspek sebagai saluran politik pengetahuan di balik pembalutisasi yang seluruhnya tuh dibangun dalam bingkai menstruasi dengan kain itu tadi sebagai pengalaman kemiskinan kayak gitu. Nah, yang pertama adalah medikalisasi. Maksudnya adalah mens itu dibuat sebagai sekadar proses biologis yang perlu penanganan medis gitu, sebagai krisis higienitas. Nah, secara khas di dusun ini medikalisasi itu dilakukan melalui penghapusan dukun bayi kayak gitu. Ini juga kalau ditarik ke sejarahnya zaman kolonial Belanda itu ada dokumen namanya Civil Medical Service Regulation tahun 1809 yang menyebut local healing practices itu sebagai unhygienic and dangerous kayak gitu. Terus yang kedua adalah pembangunan fisik. Jadi cara-cara hidup tradisional itu dianggap nggak efisien dan nggak sehat sehingga mendorong pembangunan fisik yang dianggap lebih modern, yang ternyata menghilangkan lokus perawatan menstruasi secara kolektif. Jadi misal jambanisasi itu menutup WC cemplung yang tadinya dipakai buat buang pembalut kain yang sudah aus gitu. Terus normalisasi atau pengerukan telaga itu malah bikin telaganya jadi asat dan nggak ada air gratis lagi, diganti sama pam yang mahal gitu ya. Dan kadang-kadang keruh lagi coklat gitu airnya. Terus revitalisasi rumah tidak layak huni yang tadinya berlantai tanah dan dia bisa menyerap darah mens sehari-hari gitu ya, diganti jadi keramik gitu. Jadi ini semua tuh membuat perawatan mens jadi bersifat privat kayak gitu. Nah, terus yang ketiga adalah mistisisasi. Maksudnya pemberian makna gaib gitu ya. Yang di konteks mens kita bisa lihat dari gimana sih darah mens itu diperlakukan. Kalau dari generasi terdahulu tahun 8 sebelum 80-an gitu ya, ternyata sama sekali tidak mengenal asosiasi hal gaib dengan darah mens gitu. Satu-satunya larangan terkait itu larangan membakar pembalut dengan alasan ora ilok atau artinya sama kayak pamali gitu. Baru tahun 90-an muncul aturan bahwa darah mens itu nggak boleh berceceran sembarangan karena eh, darah itu bisa mendatangi raga pemiliknya, lainnya karena bisa dijadikan medium pesugihan yang kuat kayak gitu. Jadi harus dicuci sebelum dibuang. Aturan yang berlaku di masa ini tuh seputar larangan merawat jenazah dan larangan memasak nasi uduk, ayam ingkung, tape, dan tempe yang mana adalah makanan yang digunakan untuk acara komunal penting. Jadi membayangkannya di sini adalah kalau ada darah menstruasi yang muncul di acara-acara ini berarti acaranya tuh nggak akan jalan gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana menstruasi sekuat itu mempengaruhi jalannya acara komunal kayak gitu. Nah, di masa ini menstruasi disebut dengan istilah nggarap sari atau nggarap banyu, yang artinya mengerjakan benih atau mengolah air gitu. Jadi mens itu diasosiasikan dengan kesuburan, dengan proses penciptaan kehidupan gitu, yang aktif, yang menurutku juga indah gitu ya. Nah, terus eh kalau masa sekarang tahun 2000-an ke atas, 90-an akhir 2000-an ke atas, mens tuh mulai dikaitkan dengan sosok bernama kayak
jin, hantu, kuntilanak gitu ya, yang bisa menghuni pembalut sebagai sarang kalau nggak dicuci. Kalau dari pengalaman perempuan mudanya itu didapat dari ajaran Islam, termasuk dari media sosial kayak gitu. Aturan yang mengikuti di sini tuh aturan nggak boleh nginjek pembalut saat dicuci gitu. Larangan lainnya adalah kalau tadinya tentang memasak gitu ya, tentang pengolahan makanan, sekarang jadi berubah ke larangan buat keramas, larangan potong kuku, potong rambut gitu ya. Dan ini didapat menstruator dari sekolah atau pelajaran agama. Nah, di sini bahasa yang paling populer digunakan adalah untuk menyebut mens adalah batal gitu. Sesuatu yang menghambat praktik ibadah dalam konteks ini Islam kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat mistisme yang tadinya membangun mens sebagai hal sakral yang powerful gitu ya, yang menghubungkan tubuh dengan siklus alam, dengan kerja agraris, dan kehidupan komunitas menjadi mistisme yang memisahkan menstruator dengan ekosistem sekitar dengan narasi penyembunyian yang fokusnya tuh ke pengawasan individual kayak gitu. Nah, kerja-kerja tiga hal ini mencerminkan yang namanya intimate colonialism, yaitu kontrol kekuasaan yang merasuk ke aspek pribadi tubuh gitu ya, termasuk rahim. Logika kolonial yang hierarkis dan kategorikal itu juga kelihatan di sini dari logika pemisahan antara manusia dan alam gitu, dari mana yang beradab dan tidak beradab dan seterusnya kayak gitu. Nah, dalam kerangka Haraway, proses ini tuh memperlihatkan gimana satu bentuk pengetahuan secara bertahap menguniversalkan dirinya, sementara pengetahuan lain yang lahir dari pengalaman perempuan pedesaan gitu ya didegradasi jadi sebagai sekadar kepercayaan lokal yang kuno kayak gitu. Nah, disinilah terjadi simplifikasi makna menstruasi yang tadinya terhubung dengan alam, jadi yang mampu dialami dengan terbuka dan variatif gitu ya. Jadi sekedar proses biologis yang harus dikelola melalui konsumerisme produk kayak gitu, melalui pembalut ini kayak gitu. Nah, boleh next. Nah, di konteks historis seperti itulah yang membentuk praktik menstruasi perempuan muda hari ini yang umum menggunakan bowl sekali pakai gitu. Dan di sini kita perlu melihat perempuan muda itu hidup di dua lokus gitu, di hari ini dan memori terdahulu. Dan dalam analisis ini, aku melihat dua praktik yang tampak sederhana sehari-hari gitu ya, direfleksikan dari relasi menstruator dengan pembalutnya. Yang pertama adalah pengelolaan sampah bowl sekali pakai. Jadi perempuan muda di sini tuh sempat menggunakan WC cemplung sebagai pembuangan akhir selama beberapa waktu. Tapi seiring pembangunan, mereka kan kehilangan infrastruktur itu ya. Jadi mereka harus mencari jalan lain, yaitu membakar pembalut yang emang juga tidak terurai di tanah itu. Di awal mereka ragu-ragu karena mereka ingat akan larangan membakar tersebut gitu ya. Tapi karena nggak ada alternatif lain dan di Gunung Kidul itu nggak ada TPA, di sinilah mereka menurutku menguji mistisme tersebut gitu. Jadi sekaligus merumuskan ulang aturan ekologisnya sebagai penyesuaian. Dan di samping itu, perempuan muda juga menerima nilai baru dari otoritas medik bahwa darah mens adalah kontaminan yang mengandung bakteri membahayakan gitu ya. Termasuk kalau dia terserap akar tumbuhan yang biasa dikonsumsi keluarga gitu. Jadi mereka tidak lagi menggunakan tanah untuk sampah pembalutnya dan sebagai keluarga petani, di sini mereka tampak memperbarui operasi nilai-nilai yang mengelilinginya gitu, menjadi alat untuk menjaga ekosistem sekaligus komunitas. Nah, yang kedua itu adalah praktik mencuri, mencuci pembalut sekali pakai. Kalau kita ngelihat dengan kerangka produktivitas modern gitu ya, mencuci pembalut sekali pakai sebelum dibuang dengan air yang mahal itu tuh jadi tampak seperti praktik pemborosan uang, energi, dan waktu gitu ya. Nah, dalam konteks memori sejarah komunitas, mencuci pembalut di sini tuh penting dilihat sebagai praktik melambat gitu, praktik mengambil jeda. Jadi ketika mencuci, mereka tuh melihat, menyentuh, merasakan darah dan kemudian terhubung dengan tubuh sendiri. Persis seperti praktik mencuci kain di telaga di masa lalu yang diingat sebagai proses memulihkan energi kayak gitu. Makanya di sini air tuh jadi medium rekonektivitas tersebut dan pertimbangannya jadi beyond soal pengeluaran ekonomi kayak gitu kalau menurutku. Nah,
Untuk mengupayakan konektivitas intim itu, mereka tuh juga mempertahankan mistisme darah menstruasi tadi yang nggak boleh nginjek pembalut saat mencuci, jadi mereka harus pakai tangan. Juga yang kalau dibuang tanpa dicuci itu akan mendatangkan hantu kayak gitu. Nah, dengan tetap menjalankan nilai-nilai komunal itu, mereka sedang melakukan dekolonisasi terhadap tubuh dan tanah mereka sendiri kayak gitu. Boleh next. Jadi, meskipun hidup di tengah narasi yang dominan gitu ya, perempuan muda sebagai menstruator nggak hanya menjadi penerima pengetahuan, tapi dia terus-menerus mengeksplorasi cara baru untuk memaknai tubuh berdarahnya gitu. Dia menguji, dia meragukan, dia mempertanyakan, memproduksi, merekonstruksi gitu-gitu ya. Dan terakhir, next, tiga hal yang mau aku bagikan dari risetku. Yang pertama adalah bahwa sebagai beda sehari-hari yang tampak sepele gitu ya, selembar pembalut bisa menunjukkan gimana sebuah ekosistem memperlakukan tubuh perempuan. Jadi mungkin teman-teman juga bisa eksplor benda-benda yang lain yang mungkin bisa bicara banyak tentang sistem sosial yang lebih besar kayak gitu. Yang kedua adalah pembacaan pada pengalaman menstruasi perempuan muda itu penting dilakukan secara historis dan kritis, terutama supaya kita nggak jatuh pada simplifikasi yang berujung penghakiman. Kalau diskursus di sosial media atau aku mengingat masa remajaku, kita jadi kayak, emang kayak gitu ya caranya? Kayaknya kamu salah deh, kayak gitu-gitu loh. Kita terjebak di mana yang benar, mana yang salah, seperti itu. Makanya riset ini adalah sebuah ajakan untuk meragukan narasi tunggal tentang bagaimana seharusnya menstruasi dijalani, dipahami, dan dimaknai. Karena sebagaimana ceritaku hari ini, ada banyak pihak yang ingin mengklaim satu cara, tapi juga nggak sedikit kok cara-cara untuk memaknainya, kayak gitu. Sekian cerita dariku, terima kasih. Aku kembalikan ke Kak Anissa.